Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 193. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah, jika mereka berhenti dari memusuhi kamu. Maka, tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Setelah dalam ayat yang lalu dijelaskan kapan peperangan dimulai, maka ayat ini menjelaskan kapan peperangan harus dihentikan. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada lagi fitnah, yakni syirik dan penganiayaan. Jika yang dimaksud dengan kata mereka, adalah kaum musyrikin Mekah pada masa Nabi. Karena memang, telah digariskan Allah bahwa, kota Mekah harus bersih dari segala bentuk syirik serta menjadi kota damai lahir dan batin, bagi siapapun yang mengunjunginya. Karena itu, kaum musyrikin yang melakukan penganiayaan, baik terhadap dirinya melalui keengganan mengesahkan Allah, apalagi yang menganiaya orang lain, tidak dibenarkan berada di Mekah. Yang enggan meninggalkannya harus dipaksa keluar, bahkan kalau perlu dibunuh, sehingga dengan demikian ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Setiap negara mempunyai wewenang yang dibenarkan hukum internasional untuk menetapkan siapa yang berhak masuk di wilayahnya. Ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing, longgar, atau ketat, untuk maksud kunjungan atau menetap di suatu wilayah. Dari sini, setiap negara menetapkan perlunya visa, atau izin masuk, ke wilayahnya. Tidak satu negara, betapapun demokratisnya, mengizinkan seseorang memasuki wilayahnya, jika yang bersangkutan dinilainya akan mengganggu keamanan atau mengeruhkan pikiran dan kesucian wilayahnya. Itulah yang digariskan oleh ayat di atas terhadap orang-orang musyrik, khusus menyangkut bertempat tinggal bahkan masuk ke kota Mekah. Kembali ke ayat di atas. Jika yang dimaksud dengan kata, mereka, pada ayat ini adalah mereka yang secara umum melakukan agresi terhadap kaum muslimin, maka kata fitnah berarti segala bentuk ketidakadilan, baik penganiayaan fisik, maupun kebebasan beragama, karena hal itu merupakan salah satu bentuk permusuhan. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, baik dari kaum muslimin maupun dari Allah, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, dalam ayat ini, mencakup orang-orang kafir yang terus melakukan agresi, dan juga kaum muslimin yang melanggar tuntunan penghentian permusuhan itu. Dan jika itu terjadi, maka Allah akan membiarkan mereka dilanda agresi dan permusuhan melalui makhluk atau manusia-manusia lain. Setelah mengizinkan peperangan di semua tempat walaupun di Masjid Al-Haram, dan di bulan haram, maka ayat selanjutnya menjelaskan mengapa demikian. Ayat 194. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisos. Oleh sebab itu, barang siapa yang melakukan agresi terhadap kamu, maka lakukan pula agresi atau pembalasan, seimbang dengan agresinya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Seperti diketahui, Al-Quran menetapkan 4 bulan dalam setahun, yang merupakan bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan yang dihormati. Penghormatan yang mengantar kepada lahirnya larangan-larangan tertentu, yang biasanya dibolehkan pada bulan yang lain. Keempat bulan dimaksud adalah, Muharram, atau bulan pertama, Rojab, atau bulan 7, Zulqa'dah, yaitu bulan ke-11, dan Zulhijjah bulan 12 dari penanggalan Komariah. Pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 Hijrah, atau 627 Masehi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama serombongan kaum muslimin, bermaksud melakukan umroh, tetapi mereka dihadang di satu lembah dekat Mekah, yaitu di Hudaibiyah. Setelah melakukan perundingan, dan menyepakati sekian butir kesepakatan, antara lain gencatan senjata selama 10 tahun, beliau dan rombongan, terpaksa kembali ke Madinah. Tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali untuk melakukan umroh sebagai kodo, yakni pengganti umroh yang batal tahun yang lalu itu. Nah, dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa, bulan haram di mana kamu mengadakan umroh kodo, ini, yakni pengganti dari bulan haram di mana kamu pada tahun yang lalu dihalangi oleh kaum musyrikin. Bisa juga kata bulan haram dipahami dalam arti keempat bulan haram, sehingga penggalan ayat di atas berarti, penghormatan terhadap bulan haram adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram. Adapun yang tidak menghormati, maka tidak berlaku baginya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan membunuh atau perang. Dan karena itu, berlaku terhadap mereka hukum kisos, yakni perlakuan yang sama. Yang tidak menghormati maka dia pun tidak dihormati. Oleh sebab itu, barang siapa yang melakukan agresi terhadap kamu pada bulan haram atau di luarnya, maka lakukan pula agresi pembalasan yang persis sama, atau seimbang dengan agresinya terhadap kamu. Imam Syafi'i menegaskan, perlunya persamaan penuh, antara agresi yang mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan. Persamaan penuh itu, bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dengan menamainya agresi agar sesuai dengan agresi mereka, tetapi juga dari penambahan huruf ba yang dibaca bi pada kata bimitsli. Ini mengantar beliau untuk berpendapat bahwa, cara pembalasan dalam pembunuhan demikian juga alatnya harus sepenuhnya sama, dengan cara dan alat pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana. Ulama lain hanya mempersamakan dalam nilai.
Pembunuh menghilangkan nyawa, dan dengan demikian siapa yang membunuh tanpa hak, dijatuhi hukuman mati, dengan cara apapun yang mengakibatkan nyawa tercabut. Ayat ini diakhiri dengan pesan, bertakwalah kepada Allah dalam arti, berhati-hatilah, jangan sampai siksa dan atau sanksi Allah menimpa kamu, karena itu, jangan sampai kamu melampaui batas dalam membalas. Peringatan ini perlu, karena boleh jadi ada yang menduga bahwa, pembalasan terhadap mereka harus lebih berat karena kesalahan mereka bukan hanya menyangkut seseorang, tetapi kelompok. Selanjutnya, perlu juga diingatkan bahwa, pintu pemaafan bagi yang bertaubat, walau telah melakukan kesalahan dan penganiayaan, tetap harus dibuka. Dan hendaklah semua mengetahui bahwa, Allah bersama orang-orang yang bertakwa dengan dukungan bimbingan dan anugerahnya. Tentu saja diperlukan biaya untuk melaksanakan perintah di atas, yakni membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Apalagi seringkali manusia terperdaya oleh godaan setan yang membisikkan kepada manusia bahwa, menafkahkan harta akan mengantar kepada kemiskinan dan kebinasaan. Di sisi lain, peperangan dapat mengakibatkan lenyapnya jiwa, sedang bernafkah mengakibatkan keluarnya harta. Harta dan jiwa adalah dua hal yang amat berharga lagi saling berkaitan. Itu agaknya yang menghubungkan antara perintah berperang pada ayat yang lalu dengan perintah bernafkah pada ayat berikutnya.